Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an nahtuwa ila darsin jadid ila al-mawdu' al-jadid nuraji suwaya an ma darasna bil ams. Darasna fil usbu' al-madi an surati Hud, tentang surat Hud ya. Nah, apa ini surat Hud ini bisa dijadikan sebagai senjata, sebagai bekal, zat li eh, li amaliyat dakwah, untuk dakwah ya. Nah, apa pesan-pesan atau apa pelajaran penting yang dapat kita jadikan sebagai bekal untuk berdakwah, liyakuna zadan lid-dakwah min surati Hud. Apa bekalan yang sangat penting untuk dakwah yang diambil dari surat Hud. Ya, saya sebutkan saja ya. Ukhti Atikah Nur Fauziah. Apa Ukhti Atikah? Apa eh, al-ibrah? Al-ibrah al-muhimmah min surati Hud li amaliyati ad-da'wah. Artinya apa, Ustaz? Apa pelajaran penting, apa pesan-pesan penting yang bisa dijadikan sebagai modal dalam berdakwah dari surat Hud. Apa pelajaran dari surat Hud untuk kegiatan dakwah? Mengajarkan bahwa walaupun akhirnya akan menang, Islam akan menang, tapi kita tuh tetap butuh proses. Itu, Ustaz, Kita butuh proses. proses. Kita butuh proses. Ya. Nah, selama dalam proses itu apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita lakukan selama berproses itu? Mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun. Apa yang perlu kita jaga? Apa yang lain boleh bantu? Tawazun, Ustaz. Hah? Istiqomah. Nah, itu yang pertama. Pelajaran yang pertama dari surat Hud adalah apa? Istiqomah. Fastaqim. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Oke, itu pelajaran yang pertamanya ya. Modalnya adalah istiqomah. Istiqomah itu apa artinya? Saya ingin tahu nih, apa artinya istiqomah? Eh, putri, putri, putri Juli. Apa artinya putri Juli?
Salwa. Nah, Ustaz, Ya, apa artinya istiqomah? al-istimrar fid dakwah, Al-istimrar fid da'wah sabar, wa was-sabar. sabar. Maksudnya? Eh, walaupun apa pengikutnya ada yang masih walaupun kaumnya tuh belum mengikutinya tapi tetap terus berdakwah gitu dan Ya, sabar menghadapi kaumnya. ya seperti sekarang mungkin ada yang menang, ada yang kalah ya. Tapi yang terpenting adalah kita istiqomah ya. Istiqomah. Terus saja. Ya, terus. Kemudian yang kedua apa? Tadi baru yang pertama. Yang kedua, Nisrina, Humaidah. Apa yang kedua? Apa Nisrina bekal yang kedua dalam dakwah dari surat Hud? Ada mutugen, Ya, ada mutuhian. Apa artinya ada mutuhian? tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Misalnya, langsung kita serang ini di daerah-daerah yang pilihan kita kalah misalnya. Atau kita ambil, kita udah bantu misalnya kasih karpet di masjid mau diambil lagi, jangan ya. Nah, itu kita apa begitu ya. Ini yang presentasi sudah siap kan. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir Siti Rosmana. Apa yang ketiga bekal dalam dakwah? Ada muruk, ada murukun. Adamu ar-rukun. Apa artinya? Bersekutu atau berdamai. Jangan ngajak damai ya. Udahlah, daripada kita konflik, kita bikin tempat ibadah bareng misalnya. Nah, atau kita kita mengadakan acara keagamaan selalu dihadiri yang lain. Kamu ngadain apa, undang saya. Saya ngadain apa, undang kamu bareng-bareng. Oke, sekarang kita bahas surat Yusuf. Masya Allah, ini udah siap ini. Silahkan tafadholi. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Safrina Hana Syarifah, Nuhana Fisa, dan Cindy Fatimah membawakan kasus dengan tema Suratu Yusuf Makiyah. Nazalat fi tauqitin muqaribin linuzulis surataini allataini qablaha. Yunus wa Hud wa fi nafsi dhurufi wa hiya atwalu suratin tahtawi ala qissatin fil Qur'an.
faqad ihtawat ala qissati sayyidina Yusuf alaihi salam min bidayatiha linihayatiha adadu ayatiha mi'ah wahid asyar ayah. Surat Yusuf adalah surat yang turun di Makkiyah. Surat ini diturunkan pada waktu yang hampir bersamaan dengan turunnya dua surat sebelumnya, yaitu surat Yunus dan surat Hud. Surat ini adalah surat yang terpanjang yang berisi kisah dalam Al-Quran karena memuat kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari awal hingga akhir, dan jumlah ayatnya adalah 111 ayat. Ahsanul Qasas qala anha ulama qasasi annaha ihtawat ala jami'i fununil qissati wa anasiriha minat taswiq wa taswir al-ahdath wa tarabuti wal mantiki wastikhdamir ramzi. Kisah terbaiknya, para ahli kisah mengatakan bahwa kisah ini mengandung semua seni dan unsur cerita, seperti daya tarik, penggambaran peristiwa, keterpaduan masuk akal, dan penggunaan simbolis. Fa'ala sabil misal, najidu anna hadhil qissah qad bada'at bihulmin ra'ahu sayyiduna Yusuf alaihi salam wantahat bitafsiri dzalikal hulmi. Sebagai contoh, kisah ini dimulai dengan mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihi salam dan diakhiri dengan penafsiran mimpi tersebut. Wa nara anna qamisa Yusuf alladhi ustukhdima ka'adati bara'atin li akhwatihi kana huwa nafsuhu dalila ala khiyanatihim. Hadzal qamisu ustukhdima ba'da dzalika ka'adati bara'atin li Yusufa nafsihi fabarra'ahu min tuhmatit ta'addi ala imra'atil aziz. Kita juga melihat bahwa baju Yusuf alaihi salam yang digunakan sebagai alat pembuktian oleh saudara-saudaranya menjadi bukti atas pengkhianatan mereka. Baju yang sama kemudian digunakan sebagai alat untuk membuktikan kesucian Nabi Yusuf sendiri, membebaskannya dari tuduhan menggoda istri Al-Aziz. Wa min raw'ati hadhil qissah anna ma'aniha wa ahtaha mutassidatun muqari wa ka'annahu yara biti wasu wa hiya min ajlil qasasi allati yukinu an tuqra'aha wa min abda'i ma tata'attaru bihi. Nahnu la nahtaj li syahadati ulama'il qissah fiha di anna Allah nafsahu alladhi yashhad ajha wa raw'atiha. Kisah ini terletak pada makna dan peristiwanya yang seakan-akan hadir di depan pembacanya, seolah-olah ia menyaksikan dengan suara dan gambar. Ini adalah salah satu kisah terindah yang dapat dibaca dan salah satu yang paling memukau untuk diresapi. Kita tidak memerlukan kesaksian para ahli kisah tentangnya, karena Allah sendiri yang beraksi atas kualitas dan keindahannya, seperti yang tercantum pada surat Yusuf ayat ketiga, yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Lanjut ke halaman berikutnya. Lakin hadhihi surah lam ta'ti fil Quran
limujarradi riwayatil qissah lianna hadafaha yatalakhasu fi akhiri satrin minal qissah wa huwa qawluhu ta'ala innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Namun surat ini tidak hadir dalam Al-Quran semata-mata untuk menceritakan sebuah kisah, karena tujuan utamanya dirangkum dalam kalimat terakhir dari kisah tersebut, yaitu firman Allah surat Yusuf ayat 90 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, fal mihwarul asasi lil qissati huwa ya'lamu wa la na'lam. Inna hadafa surati Yusuf huwa i'lamuna an tadbirallahi ta'ala lil umuri yakhtalifu anin nadratil basyariyah al-qasirah wa ka'annaha taqulu lana fi tadbirillah wasbir wala tay'as. Inti utama dari kisah ini adalah dia mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Tujuan surat Yusuf adalah mengajarkan kepada kita bahwa pengaturan Allah atas segala urusan berbeda dari pandangan manusia yang terbatas. Seolah-olah surat ini ingin berkata kepada kita, percayalah pada rencana Allah, bersabarlah dan jangan putus asa. Innal ahdatha fi surati Yusuf gharibah wahiyya tasiru bi'aksi dhahir fa Yusuf ulida mahbuban min walidihi wa hadzal amru bi dhahirihi jayyid walakin tatijata hadhil mahabbah kanat an alqahu ikhwatuhu fil bi'r wa ma'a an ilqa'a Yusuf fil bi'r huwa fi dhahirihi amrun sayyi'un lakin natijata hadzal ilqa'i kanat an asbaha fi baitil aziz wa wujudu Yusuf fi baitil aziz huwa amru dhahiruhu jayyid walakinnahu ba'da hadzal bait ulkiya fi sijin wa kadzalika sijin sayyidina Yusuf amrun fi ghayatis su'i lakinna natijata hadzal sijin kanat ta'yinahu fi mansibi azizi Misr. Peristiwa-peristiwa dalam surat Yusuf sangat unik dan berjalan berlawanan dengan apa yang tampak. Nabi Yusuf lahir sebagai anak yang sangat dicintai oleh ayahnya. Dan hal ini tampaknya baik, kelihatannya baik. Namun, akibat dari kecintaan tersebut, saudara-saudaranya melemparkan dia ke sumur. Meskipun dilemparkan ke dalam sumur, tampaknya merupakan sesuatu yang buruk. Tapi hasil dari peristiwa ini adalah Nabi Yusuf dibawa ke rumah Al-Aziz. Keberadaan Nabi Yusuf di rumah Al-Aziz tampaknya adalah sesuatu yang baik. Tapi setelah itu, dia dilemparkan ke dalam penjara. Demikian pula penjara bagi Nabi Yusuf tampak sebagai sesuatu yang sangat buruk. Tetapi hasil dari penjara ini adalah dia diangkat menjadi penjabat tinggi Mesir. Fallahu subhanahu wa ta'ala yukhbirna min khilali qissah Yusuf alaihi salam bi annahu huwa alladhi yudabbirul umur wa qad takunu nadharatul mar'i lil ahdathi allati tasiru ma'ahu 'alaiha annaha sayyi'ah lakinna hadhihi
hadhihi nadhrah qasirah ala idraka taqdirillah wa hikmatihi fil qada'ihi. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita melalui surat Yusuf alaihi salam bahwa dialah yang mengatur segala urusan. Mungkin seseorang memandang peristiwa yang terjadi padanya sebagai sesuatu yang buruk, tetapi pandangan tersebut terbatas dan tidak mampu memahami takdir Allah serta hikmahnya dalam keputusannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuh Hanafis. Thariqul munhanayat, jalan yang berliku. Wa idza raqadna hayata Yusuf alaihi salam min khilal qissati. Bila kita mengamati perjalanan kehidupan Nabi Yusuf melalui kisahnya, najidu anna fiha salasa miqati timmatin wa nuqtataini fil qa'ri. Kita mendapatkan di dalam ada tiga poin penting yang dimana semuanya itu ada di puncak, sedangkan dua yang lain berada di bawah. Nah, dilihat dari gambar yang itu Afwan, yang Nuha, suaranya kurang jelas. sudah jelas belum? Coba diulang dari salah nukatin artinya. Salasa miqati timmatin wa nuqtataini fil qa'ri. Jadi di dalam perjalanan kehidupan Nabi Yusuf itu terdapat 3 poin penting yang dimana semuanya itu berada di puncak dan yang duanya itu berada di bawah. Nah, maksudnya itu yang 3 itu kisah Nabi Yusuf yang enggak itu gitu. Nah, kalau yang bawah itu kehidupan Nabi Yusuf yang kehidupan penderitaan Nabi Yusuf. Jadi kalau dilihat dari gambar itu ada 3 di atas dan 2 di bawah. Nah, 2 di bawah itu adalah lika-liku penderitaan Nabi Yusuf. Fakanat al-marahilu as-su'batu fi hayati sayyidina Yusuf tatafawatu fi siddatiha. Dilempar. Tingkat kesulitan yang terjadi dalam fase-fase kehidupan Nabi Yusuf itu berbeda-beda. Fa'ayyuhuma as'abu al-bi'ru am as-sijnu. Manakah yang paling sulit, sumur atau penjara? Inna sijna dama tis'a sanawat bainamal makusu fil bi'ri dama lisalasati ayyamin faqat. Nah, Nabi Yusuf itu di penjara dari 9 tahun lamanya. Lakinna hadhil ayyama salasata kanat as'aba min as-sanawati as-sijn. Sedangkan di sumur itu hanya berlangsung selama 3 hari. Jadi kalau yang di penjara itu selama 9 tahun dan yang di sumur itu hanya berlangsung selama 3 hari. Li'annahu kana gulaman saghira wa ragma kulli hadhihi su'ubat. Nara sayyidina Yusuf wasata hada kullihi sabital akhlaqi la yanhani ma'a munhanayati hayat. Akan tetapi 3 hari tersebut, 3 hari dalam sumur itu dirasa lebih sulit dibandingkan dengan tahun-tahun yang dialaminya di dalam penjara. Karena pada waktu itu Nabi Yusuf itu masih keadaan masih kecil gitu. Terus meskipun semua kesulitan
datang menimpa Nabi Yusuf, terlihat bahwa Nabi Yusuf itu teguh akhlaknya, tidak condong dan tidak condong seiring dengan lika-likunya hidup. Jadi kayak lika-liku hidupnya itu sulit, tapi beliau tetap teguh. Lanjut, anta abdu fihima, engkau adalah hamba pada keduanya. Fa idza marrat 'alaika akhil muslim. Wahai akhi muslim, apabila kamu mengalami masa-masa sulit atau cobaan, mendapatkan cobaan, fataratu diki au bala, fata'allam min sayyidina Yusuf alaihi salam. Hendaknya belajar gitu dari Nabi Yusuf. Alladzi kana mutahalliyan bisabri wal amal wa adamil ya'si ragma kullin az-zuruf. Wabil muqabil ta'allam minhu kaifa tuwajihu fataratir rahati wal itminani wa dhalika bitawadu'i wal ikhlasullahi azza wa jalla. Jadi belajar gitu dari Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah seorang penyabar, terus juga beliau ini tetap bersemangat dan tidak pernah putus asa. Walaupun semua kesulitan menimpa dirinya, di sisi lain hendaknya Allah juga belajar dari Nabi Yusuf. Ketika saat bahagia dan ketenangan dia peroleh gitu, Nabi Yusuf dapatkan gitu. Dan Nabi Yusuf juga tetap menghadapinya dengan rendah hati atau tawadu dan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fasurah tursyiduna anna hayatal insani hiya ibaratun an fatarati rafa'in wa fataratin syiddatin. Fala yujadu insanu qattun kanat hayatuhu kulluha fatarati rafa'in au kulluha fatarat syiddati. Wa huwa fil halataini ar-rafa'i wasyiddati yuhtabaru. Jadi surat Yusuf ini memberikan arahan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu ibarat dari masa kesenangan pada kesulitan gitu. Jadi nggak ada kehidupan manusia yang semuanya diikuti dengan kesenangan atau semuanya kesedihan gitu. Namun manusia akan mengalami dua kondisi tersebut sebagai ujian baginya. Baina surah wasirah. Wa kama zakarna sabiqan faqad unzilat surah Yusuf fi nafsi dhurufi allati anzalat fiha surah Yunus wa Hud. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan, surat Yusuf ini diturunkan dalam kondisi yang sama dengan surat Yunus dan surat Hud. Ay inda ishtidadi al-bala ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati. Hadhihi dhurufu kanat musyabihatan litilka allati wajahaha Yusuf alaihi salam. Surat ini diturunkan ketika penderitaan Nabi dan para sahabat. Dan kondisinya sama juga pernah dihadapi oleh Yusuf. Jadi Nabi dan para sahabat itu pernah mengalami kondisi yang sama seperti Nabi Yusuf. Fasayyiduna Yusuf ibta'ada an abi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat hadhihi surah fis sanati al-ashirati min ba'tsatihi kana faqad annahu Abu Thalib wa zawjatuhu Khadijah.
سيدنا يوسف ترك فلسطين بلد أبيه وذهب إلى مصر وتغرب عن أهله والنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من نزول السورة. Jadi Yusuf kisahnya itu Yusuf jauh dari ayahnya Nabi Yakub, sedangkan Nabi ditinggalkan gitu oleh pamannya. Terus Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah ketika surat ini diturunkan pada tahun ke-10 dari kenabian. Terus Yusuf saat itu pergi jauh dari keluarganya, meninggalkan Palestina itu negeri ayahnya, menuju ke Mesir. Taraka Makkah wa hajara ilal Madinah. Fasurah Yusuf kanat tu'ahilu an-nabi lima huwa muqaddim alaihi min mihnin wa batila'atin. Wa tuhyi'ul mu'minina jami'an li awqati asyiddah allati sayuwajihunaha hilala hayatihim. Lidzalika yaqulu anha al-ulama ma qara'aha mahzunun ila surri anhu. Jadi Nabi setelah 2 tahun berlalu sejak surat ini diturunkan, pergi meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah. Dengan demikian surat Yusuf merupakan pengantar bagi Nabi dan orang-orang mukmin terhadap ujian dan cobaan hidup yang dihadapinya. Oleh karena itu ulama mengatakan tidaklah seorang yang tengah ditimpa kesedihan membaca surat Yusuf melainkan ia akan bergembira. Yusuful insan. Yusuf adalah manusia. Wamin al-mulahadati al-muhimmati an-nasurah rakazat ala hayati Yusuf basyariyah. Ay ala Yusuf insan, la ala Yusuf an-nabi. Jadi di antara catatan penting dari surat Yusuf itu adalah bahwa secara fokus itu surat Yusuf membicarakan tentang kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sebagai manusia, tidak membicarakan tentang Nabi Yusuf sebagai seorang nabi. Wa tasliti ad-dawi ala Yusuf alaihi salam kanabi kana fi surah Ghafir inna qala Musa liqaumihi wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama zaltum fi syakkin mimma ja'akum. Jadi adapun ketika kita mengenai pribadi Yusuf sebagai seorang nabi itu dapat dilihat surat Ghafir ketika Musa berkata kepada kaumnya, dan sesungguhnya telah datang Yusuf dengan membawa keterangan, tapi kamu senantiasa dalam kebuntuan tentang apa yang dibawanya kepadamu. Fatajir batun Yusufu fi hadhihi surah hiya tajribah insaniyah bahtah. Wa kanat nihayatuha nahahan kamilan fi dunya wal akhirah. Jadi dari pengalaman yang dialami Nabi Yusuf dalam surat Ghafir merupakan pengalaman kemanusiaan semata-mata. Adapun akhir dari pengalaman tersebut adalah kesuksesan yang sempurna di dunia dan akhirat. Walaqad najaha fi dunya wa tafawwaqa fi hayatihi 'indama asbaha azizan Misra
jaha fil akhirah haina qawama imra'at azizi wa qawama mugi mugirya nisa'il Madinah. Eh, Keberhasilan atau kesuksesan di dunia eh, manakala ia menjadi penguasa Mesir. Jadi kesuksesan dan keberhasilan Nabi Yusuf itu menjadikan penguasa di Mesir. Terus kesuksesan di akhirat itu ketika ia berhasil menyelamatkan diri dari godaan istri, majikan, dan gemerlap kecantikan para wanita Mesir. Fasurah ya bikhtisarin kisah najahal insaniyah. Innama kisah najaha insanin sabara walam yai'asu birrogmi min kulli dhurufi allati wajahaha wallati lam yakun lil insan ayyatawaqqa'a najaha. Intinya, surat Yusuf ini adalah berkenaan dengan kisah kesuksesan manusia terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kisah ini adalah kisah kesuksesan manusia yang penyabar dan tidak putus asa. Meskipun kondisi kehidupannya begitu berat dan sulit diprediksi oleh manusia, akan tetapi Nabi Yusuf gitu tetap bisa mencapai kesuksesan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Cindy. Jadi sebelum itu tadi apa namanya digambarkan bahwa surat Yusuf ini menampilkan sisi manusiawi atau sisi manusianya, bukan dari sisi kenabian. Ya, sisi kenabian. Apa hikmahnya kira-kira? Tidak ada cerita, ini hanya sisi kenabiannya ya. Karena nanti judul berikutnya Ainal Mu'jizat. Jadi tidak nampak mukjizat seperti yang mungkin Allah jelaskan pada nabi-nabi yang lainnya. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Ketika surat Yusuf hanya menjelaskan sisi basyariahnya Nabi Yusuf. Apa kira-kira? Apa kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Karena mungkin Allah yang menyampaikannya bahwa kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat tuh manusia biasa juga bisa gitu, bukan hanya nabi, bukan hanya di levelnya nabi aja gitu bisa yang mendapatkan kesuksesan itu, tapi manusia juga bisa gitu. Manusia biasa gitu. Manusia biasa juga bisa mewujudkan kesuksesan dunia dan akhirat ya, karena hakikatnya tadi kiat-kiatnya juga cocok untuk dua urusan itu. Satu lagi barangkali, betul ya. Jadi yang ditampilkan sisi manusiawinya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kira-kira pelajaran yang penting buat kita ini? Jadi betul ya. Apa kira-kira? Ukhti Hilma. Apa Hilma kira-kira? Apa hikmahnya Allah hanya menampilkan sisi basyariahnya Nabi Yusuf pada surat Yusuf ini? Apa kira-kira Ukhti Hilma yang menjadi hikmah buat kita ini apa? Iya, Ustaz, sedikit melengkapi yang Hafizah tadi mungkin ya. Karena
untuk memberikan ibaratnya memberikan harapan mungkin ya untuk para manusia biasa, diberikannya pelajaran atau kiat-kiat menuju kesuksesan tersebut gitu. Jadi udah ada contohnya, terus kita, oh ternyata dulu kayak gitu, ternyata bisa juga loh kita terapin sekarang gitu. Karena kemanusiaan biasanya itu untuk mempermudah mungkin ya, untuk mempermudah kita mengikuti kiat-kiat tersebut gitu. Oke ya, betul ya. Jadi dengan seperti itu semakin mudah untuk diikuti. Karena Nabi Yusuf ketika diceburin sumur nggak lantas apa ya, misalnya nggak lantas dikasih mukjizat, misalnya diceburin sumur, ya memang hilang, nggak ketemu dengan bapaknya. Jadi kan sebenarnya bisa saja Allah turunkan mukjizat, misalnya sumur itu yang tadinya dalam ternyata bisa lama-lama ke atas, Nabi Yusuf bisa keluar dari sumur itu misalnya. Nah, tapi enggak ya, Nabi Yusuf diceburin sumur, dijual ke pasar sampai kemudian dibeli oleh orang yang sangat kaya ya. Kemudian ketika beliau ingin apa namanya, ingin diajak berbuat maksiat, ya ketika beliau menghindar tetap resikonya masuk penjara gitu ya. Artinya ya beliau mengalami hal-hal yang berat dalam proses. Ya, tadi dua pelajaran yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama adalah as-sabru, kemudian yang kedua apa tadi? Apa tadi Atika? Dua pelajaran penting dalam hidup. As-sabru wa adamul ya'si. Sabar dan tidak putus Bisa. ya, tidak putus asa. Kan ada orang kadang-kadang mudah putus asa ya. Ya kita berusaha belajar dari Nabi Yusuf, belajar dua hal, sabar, kemudian tidak putus asa, tetap dekat kepada Allah. Oke, dilanjutkan. Yusuf al-Insan. Selanjutnya, ainal mu'ajizat fil qissah, di mana mukjizat dalam cerita ini. Wa ila janibi dzalika nulahidu anna surata lam tusir ila ta'idihi bi mu'jizatin khilalaha di dhuruf allati wajahathu. Selain itu, kita perhatikan bahwa surat ini tidak belum pas nih. PPT-nya belum pas nih. Oh iya, udah betul ya. Ainal mu'jizat tadi keliru. Selain itu, kita perhatikan bahwa surat ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Yusuf diberi dukungan berupa mukjizat dalam menghadapi situasi yang dihadapinya. Jadi maksudnya bahwa surat Yusuf tidak mencantumkan adanya mukjizat besar yang diberikan kepada Yusuf dalam menghadapi ujian hidupnya. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang mukjizatnya disebutkan secara terus terang. Qad yaruddul ba'du bi anna ru'ya hiya mu'jizatun lakinnana naqulu inna ayil insani qad yara ru'ya. Maksudnya mimpi Nabi Yusuf tidak termasuk. Mungkin ada yang berpendapat bahwa mimpi adalah sebuah mukjizat, tetapi di sini mengatakan bahwa setiap manusia bisa saja melihat mimpi. Maksudnya mimpi Nabi Yusuf tidak termasuk mukjizat dengan alasan bahwa mimpi adalah hal umum yang bisa dialami siapa saja, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai mukjizat khusus.
walakin alladhi hasala wa raqazat alaihi surah annallaha subhanahu wa ta'ala qad hayya alahu ad-duru wa hayya alahu fursatan najahi kama yuhayya'u likulli syahsin minna. Seperti mengajarkan kepadanya ilmu. Namun yang terjadi dan ditekankan dalam surat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan kondisi untuknya dan memberikan peluang keberhasilan sebagaimana Allah memberikan peluang kepada setiap dari kita. Jadi surah Yusuf ini lebih menonjolkan bagaimana Allah menciptakan kondisi yang mendukung Nabi Yusuf untuk sukses, bukan melalui mukjizat, tapi melalui peluang yang juga diberikan kepada manusia lainnya. Kata alimihi tafsir ru'ya kama qala ta'ala wa kadzalika yaztabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Seperti mengajarkan kepadanya ilmu menafsirkan mimpi, sebagaimana firman Allah, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi. Jadi Allah memberi Nabi Yusuf kemampuan khusus untuk menafsirkan mimpi yang menjadi keunggulan penting dalam hidupnya. Namun kemampuan ini tidak disebut sebagai mukjizat, melainkan sebagai anugerah dan keahlian yang bermanfaat. Lakin nana jahasaidina Yusuf kana fil istifadati min mu'ahilati allati a'tahullahi iyyaha lianjaha fi hayatihi. Namun keberhasilan Nabi Yusuf terletak pada kemampuannya memanfaatkan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, jadi keberhasilan Nabi Yusuf tidak hanya bergantung pada karunia Allah, tetapi pada usaha menggunakan kelebihan yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, batai asu min rauhillah. Inna kiswata Yusuf kiswatan najahil insani marrat alaihi dhurufu sa'bah lam yamlik biha ayam muqawwimin min muqawwimatin najah lakinnahu lam yatruk amala wa baqiya sabiran walam yai'asa. Ini al-maudu, kitabatul maudu. Kaifa la tai'asu. Ini bacanya apa ya? Ya boleh ada yang memperbaiki ya sambil diedit. Oke, lanjut. Sesungguhnya kisah Yusuf merupakan kisah kesuksesan seorang manusia yang telah berhasil melewati kondisi sulit dan tidak memiliki modal kesuksesan, tetapi tetap tidak meninggalkan cita-cita, tetap bersabar dan tidak berputus asa. Di sini menggambarkan kisah Nabi Yusuf sebagai contoh ketabahan dan kesuksesan meskipun ia menghadapi berbagai cobaan berat. Meskipun pada awalnya Yusuf tidak memiliki apa-apa yang dapat mendukung keberhasilannya, ia tetap tidak kehilangan harapan dan tetap bersabar dan tidak putus asa. Wa ayatus surati mali'atun bil amali wa min dalika anna Ya'qub alaihissalam dama faqad ibnahu as-sani dama surat al-musibatu musibataini. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Yusuf penuh dengan gambaran cita-cita. Ini terlihat ketika
Nabi Yakub alaihissalam kehilangan anak keduanya, yaitu ketika satu musibah menjadi dua musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Nah, ini tulisan ayatnya kok keliru ya? Ini ya, menulis dari judulnya, kemudian ayatnya ini, nah keliru. Kenapa ini? Di yang lain kok betul ya? Ya benar nggak, Ukti Cindy? Betul nggak tulisan ayatnya? Iya, di buku kayak gini Ustaz. Hah? Di buku kayak gini Ustaz. Kalau dibaca apa itu bacanya? Wala asu min Wala, rauhillahi wala, asu. Oh, ini di PowerPoint bukan di buku ya. Ini nulis di PowerPoint ini, judulnya salah, ayatnya salah. Ini kan ayat Al-Quran ya, mesti hati-hati. Mahasiswa di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. eh, Kalau nulis ya perlu hati-hati ya. Jadi yang betul apa itu? Tulisannya gimana yang betul? wala asu. Yang salah gantinya gimana? Huruf? Yang mana yang salah? Huruf taknya. Hamzah. Huruf taknya ya. Taknya diganti. Kalau ini di atas wala tainasu. Ini wala taitasu. Ini yainas. Ini aneh semua ini. Kok bisa salah ya? Padahal nulis ayat Al-Quran biasanya jauh lebih gampang ya. Nah ini mesti hati-hati ya. Nanti dibilang merubah ayat. Waduh, bid'ah. Waduh, begitu ya. Merubah ayat. Nanti bisa beda artinya. Oke, nanti diperbaiki ya. Lanjut. Nah, yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Di selanjutnya surat Yusuf ayat 87 yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Di ayat ini tuh menjelaskan ketika Nabi Yakub dia mengalami kehilangan putra keduanya setelah sebelumnya kehilangan Yusuf. Ayat tersebut mengandung pesan untuk tidak putus asa dari rahmat Allah karena hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atau orang kafir yang benar-benar akan merasa putus asa. Nah, jadi ayat ini la ta'ni anna ya Isa kafir tidak mengatakan bahwa orang yang putus asa adalah orang kafir. Bal inna ma'naha analladhi yai'asu fihi sifatun min sifatil kuffar. Tetapi maksudnya adalah bahwa orang yang putus asa memiliki sifat dari sifat-sifat orang kafir. Bi anna la yudriku anna tadbir Allah subhanahu wa ta'ala fi qawni la ya'rifu ahadun wa anna Allah karimun wa rahimun wa hakimun fi af'alihi. Karena
Dia tidak menyadari bahwa takdir Allah di alam semesta ini hanya diketahui olehnya. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa orang yang putus asa adalah kafir secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa sifat putus asa adalah sifat yang mirip dengan sikap orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya akan kasih sayang dan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, Allah menginginkan umatnya untuk selalu berharap dan percaya bahwa setiap takdirnya penuh hikmah. Selanjutnya, an-najah minallah. Keberhasilan adalah dari Allah. Wa min adomatiha dan Nabi Karim annahu hina najaha fi hayatihi wa wasala ila a'la al-manasib lam tansahu naswatun nasri at-tawadu illah wa nisbatal fadli ilaihi subhanahu. Diganti ini share-nya. Geser. Di antara kebesaran pribadi Yusuf yang mulia bahwa ketika ia telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya hingga mencapai puncak kedudukan, ia tidak sampai melupakan asal muasal suatu pertolongan. Ia tetap bersikap tawadu dan selalu menisbatkan keutamaan yang telah dicapainya kepada Allah. Faqala fi nihayatil kisah, di akhir kisahnya ia memanjatkan doa, Rabbi qad taitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil al-hadis fatirus samawati wal anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah perlindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Pada akhir kisahnya, dalam doa yang sangat indah, Nabi Yusuf mengucapkan pujian kepada Allah atas karunia yang diberikannya, yaitu ilmu, kekuasaan, dan petunjuk. Ia juga menyebut Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan menyatakan bahwa Allah adalah pelindungnya di dunia dan akhirat. Dengan rendah hati, Yusuf memohon agar dirinya dapat meninggal dalam keadaan Islam dan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Wangdur ila tawadu'i fi qawlihi wa alhiqni bis solihin wa ka'anna as-solihina sabaquhu wa huwa yuridul lahaqa bihim. Perhatikan gambaran ketawaduan yang dimiliki ketika mengucapkan wa alhiqni bis solihin dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ia mengakui ada orang-orang soleh yang telah mendahulunya dan ia menghendaki untuk bergabung dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia telah mencapai kesuksesan luar biasa, Nabi Yusuf tidak merasa lebih baik dari orang-orang soleh yang telah mendahulinya, bahkan ingin mengikuti jejak mereka. Selanjutnya, wa kana ta'qibu ala tajribati Yusuf alaihi salam ayatan wa i'atan
liyatma'inna qalbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila nasrillah wa wa'adihi walitasma'aha ummatuhu min ba'dihi wa tawqina biha. Dan komentar terhadap pengalaman Nabi Yusuf alaihissalam adalah ayat yang luar biasa untuk menenangkan hati Nabi Muhammad mengenai kemenangan Allah dan janjinya, serta agar umat setelahnya dapat mendengarnya dan meyakini hal tersebut. Ini mengarah pada sebuah momen dalam kisah Nabi Yusuf yang disertai dengan sebuah ayat dari Al-Quran yang menjadi penenang bagi hati Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ayat tersebut membicarakan tentang bagaimana para rasul yang terdahulu, termasuk Nabi Yusuf, mengalami ujian berat dan merasakan rasa putus asa ketika mereka merasa bahwa dakwah mereka tidak diterima atau bahkan dianggap bohong oleh kaumnya. Dengan ismaha ma'i biqalbika waruka. Dengarkanlah ayat ini dengan hatimu dan jiwamu. Hatta idastai asar rusul wadanu annahum qad udzibu ja'ahum nasaruna fanuzia manasa wala yuraddu ba'asuna anil qaumil mujrimin. Artinya, hingga apabila rasul-rasul itu merasakan putus asa dan mereka yakin bahwa mereka telah dibohongi, datanglah pertolongan kami kepada mereka, lalu kami selamatkan siapa yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak aja kami dan kaum yang berdosa. Selanjutnya, setelah suatu tajribat, kesimpulan dari pengalaman. Panasilu fi nihayati surah ila qaidatim mihwariyatin. Qalaha Sayyidina Yusuf alaihi salam ba'da an yatasara wa ba'da tahaqqaqat jami'u umniyatihi. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan kita sampai di akhir surat ini dengan sebuah prinsip utama yang diucapkan oleh Nabi Yusuf setelah ia meraih kemenangan dan semua harapannya tercapai. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di akhir kisah Nabi Yusuf terdapat ayat yang mengandung prinsip yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu ayat yang mengajarkan kita bahwa kesuksesan dan pencapaian tujuan memerlukan dua hal yang sangat mendasar, yaitu takwa dan kesabaran. Langsung ke alinea ketiga yang baris ketiga. Inna sabra al-matluba hunna huwa sabrun ijabiyun wa musabirun la yudai'u sahibuhu ay fursatin li ta'allumi maharatin ma la bal yang tadiru kulla fursatin tasnahu lahu kama fa'ala Sayyidina Yusuf alaihi salam. Sabar yang dimaksud di sini adalah sabar yang positif dan gigih, yang tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru, bahkan dia akan menunggu
setiap peluang yang datang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Beliau memanfaatkan keberadaannya di rumah majikannya untuk mengatur pemeliharaan negara, yang menyebabkan beliau berkata, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Artinya, jadikanlah aku bendahara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah kesabaran yang tidak hanya bertahan dalam menghadapi ujian, tetapi juga aktif mencari kesempatan dan terus berkembang. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yang meskipun dalam kondisi sulit sebagai hamba di rumah majikannya, beliau tidak hanya bersabar tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti mengelola keuangan. Ini tercermin dalam doanya ketika beliau meminta diangkat sebagai pengelola keuangan di Mesir. Ya sababul ta'allamu min Sayyidina Yusuf an-najaha fi hayatikum al-amaliyah watafawuqa fi dunya wal akhirah. Nah, pesan terakhir ini ditunjukkan kepada para pemuda atau pada kita semua agar belajar dari kisah Nabi Yusuf untuk meraih kesuksesan baik dalam kehidupan duniawi dengan belajar dan bekerja keras maupun dalam kehidupan akhirat dengan menahan diri dari godaan dunia dan selalu bersabar dalam beramal. Intaha? Sudah belum? Oh, masih ada Sudah. satu lagi. Sudah, jazakumullah khairan kasih. Ya, ini pelajaran yang sangat bagus dari kisah Nabi Yusuf. Bagaimana beliau menjalani hidupnya sangat ekstrim ketika dicintai oleh ayahnya, kemudian setelah itu diceburkan ke dalam sumur dua ekstrim, kemudian balik lagi ke istana luar biasa, kemudian setelah masuk penjara itu menjadi jadi ujian yang sangat berat. Itu ada gambarnya di buku ya, bagaimana beliau mengalami hidup yang nurun, naik, turun. Ya. Makanya ada yang mengungkapkan hidup ini seperti roller coaster ya. Nah, itu kira-kira perjalanan Nabi Yusuf. Roller coaster itu kan kita di bawah tinggi sekali, tiba-tiba ke bawah dan seterusnya. Nah, solusinya tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah sabar yang positif. Jadi sabar itu bukan diam ya. Sabar itu ya belajar, sabar itu bekerja, sabar itu berikhtiar, sabar itu berusaha. Itu namanya as-sabrul ijabi tadi ya. Kesabaran yang positif, bukan kesabaran untuk menutupi kemalasan. Kenapa kamu nggak kuliah? Sabar, sabar. Ya, nggak kuliah sabar ya. Itu sabar ya. Apa namanya? Bahasa agama dipakai untuk menutupi kemalasan. Nah, kebanyakan begitu tuh. Sabar, tapi sebenarnya dia
Dia malas ya. Sebenarnya nggak mau eh, mager ya. Kemudian yang kedua adalah ada mulyasi, tidak putus asa terus. Tidak ada kata putus asa. Itu jelas dalam Al-Quran tadi. La tai'asu min rawahillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Mohon ketua kelas untuk mengabsen. Nanti kita akan masukkan di absen. Ini ada 27, berarti ada 26 yang hadir. Nah, silahkan dibantu untuk di absen. Apakah ada yang mau disampaikan dari yang lain? Apa kesannya dari surat Yusuf ini? Barangkali saya mau dengar ini. Apakah sudah tahu atau baru tahu atau seperti apa? Nadia, apa yang didapatkan? Ada nggak Nadia ini? Safrina Hana Syarifah. Oh, itu Nadia ada itu. Silakan Nadia. Apa yang didapat hari ini? Ya, Nadia. Ustaz. Halo? Ya, silakan. Maza hasolti min dirasatina fi hadzal yaum an surati Yusuf. Hmm. Nah, aku sih ya tetap sabar, Ustaz. Tetap sabar dan nggak putus asa segimanapun, seberat apapun cobaannya. Hmm. Ya. Seberat apapun cobaannya tidak boleh Putus asa. putus asa. Insya-Allah. Oke. Ya. Jadi semua bersama dengan Allah semuanya ada jalan keluar ya. Baik, saya kira cukup ya. Jazakumullah khairan. Berarti pekan depan kita tinggal satu pertemuan lagi membahas surat apa nanti? Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ya. Surat yang biasanya dianjurkan dibaca ketika ada orang sakratul maut ya. Tapi kalau tidak ada nakhtatim dirasatana fi hadzal sabah bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.